Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, para duta rumah belajar di seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat datang sudah hadir di acara Vikon Sosialisasi Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Semangat, Jabar juara. Oke. Semangat. Ya, Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara daring Vikon Sosialisasi Rumah Belajar ini. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina, saya guru IPA dari SMPN Unggulan Sedang Kabupaten Indramayu. Kebetulan saya menjadi SRB Jawa Barat tahun 2020 dan mengikuti kegiatan pembatik yaitu pembelajaran berbasis TIK. Bapak Ibu yang saya hormati, acara Vikon kali ini mengusung tema yaitu berprestasi bisa naik pangkat bisa cepat ya. Dengan berprestasi naik pangkat bisa cepat. Luar biasa ya temanya. Dan sosialisasi pemanfaatan portal rumah belajar. Untuk tata tertib, Bapak Ibu saya bacakan dulu. Untuk yang baru datang silahkan mikrofonnya di mute. Bapak Ibu untuk yang baru datang silahkan mikrofonnya di mute dulu. Nah, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu mengaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya atau chat, mengetik langsung di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan kepada narasumber. Seperti itu. Jadi untuk tertibnya acara, Bapak Ibu dipersilahkan menonaktifkan atau memute mikrofonnya. Ya. Kemudian nanti link absen saya sampaikan, saya berikan nanti di akhir sesi acara ini. Bapak Ibu mengisi linknya untuk mendapatkan e-sertifikat, insya Allah gratis ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim lewat email Bapak Ibu. Oke, untuk memulai acara pada hari ini, mari Bapak Ibu semua kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Kemudian akan dibuka oleh keynote speaker Bapak Haji Pedi Susanto dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Saya akan bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah S3 UPI, alumni S3 UPI, Prodi Administrasi Pendidikan tahun 2013. Kemudian ini prestasi beliau luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Beliau adalah juara 1 guru berprestasi jenjang SMP Kabupaten Indramayu tahun 2009. Kemudian juara 1 kepala sekolah berprestasi jenjang SMP Kabupaten Indramayu 2017. Ketiga, finalis nasional anugerah Best Praktis Kepala Sekolah jenjang SMP 2017. Kemudian juara 3 kepala sekolah berprestasi jenjang SMP Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Kemudian juara 1 kepala sekolah berprestasi jenjang SMP Kabupaten Indramayu 2018. Kemudian finalis nasional lomba Best Praktis Kepala Sekolah jenjang SMP tahun 2018. Ketujuh, juara 1 kepala sekolah berprestasi jenjang SMP Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Dan ke-8, finalis nasional lomba kepala sekolah berprestasi jenjang SMP 2018. Luar biasa ya Bapak Ibu.
Ya, mangga Pak Haji. Sudah tampak di layar kami Pak Haji, mangga. Terima kasih untuk sahabat rumah belajar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, sahabat rumah belajar, serta narasumber yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa dapat mengikuti sebuah event yang menurut saya merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa, karena ini adalah merupakan satu inovasi ya. Satu inovasi di mana kita berharap kegiatan-kegiatan yang memberikan inovasi kita pada kenyataan bahwa di depan kita ini adalah sebuah tantangan. Bapak Ibu, kita sudah hampir 6 bulan. Ya, sudah 6 bulan di masa-masa menghadapi pandemi Corona 2019 ini. Di dalam menghadapi pandemi ini, tentu saja hal yang penting bagi kita adalah berusaha untuk meningkatkan ya, atau paling tidak mengganjal mutu, karena dari berbagai informasi seluruh dunia, di dunia pendidikannya tidak ada satupun negara-negara yang ada di dunia ini pada aspek pendidikannya itu mengalami sebuah kemajuan. Semua mengalami kemunduran. Jangankan di negara-negara yang berkembang, di negara maju pun semua aspek pendidikannya itu mengalami kemunduran pada 1 tahun ke belakang ini. Sehingga hal yang kita bisa lakukan adalah mengganjal mutu sampai dengan kekuatan kita. Bapak Ibu, tentu ini menjadikan kita hal yang ingin dikembangkan. Ternyata ketika pandemi Corona ini mendera kita pada 1 tahun terakhir, pada beberapa aspek, okelah, itu menjadi sebuah hal yang bisa. Pada aspek lain, dan ini menjadi tantangan bagi kita, aspek lain dengan adanya pandemi Corona ini, kita ternyata didekatkan oleh sebuah masa yang lebih memberikan akselerasi pada aspek kemajuan teknologi, dirasa ataupun tanpa dirasa ya. Dengan pandemi Corona ini yang tadinya prediksi kemampuan aktivitas teknologi kita ini mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan baru akan terjadi, namun dengan pandemi ini maka aktivitas kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap aplikasi-aplikasi teknologi yang merupakan tren dari ya industri 4.0 itu semakin lebih cepat. Lebih cepat 3 tahun, 4 tahun ke belakang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran kita yang tentu mungkin tidak akan bisa terbayangkan ketika ini tidak terjadi pandemik. Mungkin bisa terjadi 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tetapi dengan pandemik ini, kita bisa diberikan kesempatan dengan teknologi lebih dekat. Keterampilan Ibu Bapak juga lebih... Tampaknya Pak Haji Pendi low ya, koneksi jaringannya Bapak Ibu. Ya. Iya. Bisa ya, ada lagi. Ini kembali, Bu? Ya. Ya. Bapak Ibu, dengan adanya pandemik ini
kompetensi ya, kompetensi keterampilan yang memberikan kontribusi terhadap teknologi ini bisa kita implementasikan. Bapak Ibu sudah lebih dekat, bahkan lebih familiar dengan ya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada. Dan ini adalah nilai-nilai positif dari pandemik ini, dan mudah-mudahan itu bisa tataran kita sebagai warga yang akan hidup di kemajuan zaman ini, termasuk peserta didik kita. Bapak Ibu, ini kita sadar betul bahwa kita penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 262 juta, dan dari 262 juta itu sekitar 55%-nya ya, sekitar 55%-nya ini adalah pengguna aktif dari internet, atau sekitar 143 juta pengguna internet. Ini merupakan aset yang sungguh sangat besar bagi kita. Bagaimana penetrasi teknologi, penetrasi media internet ini menjadi sesuatu hal yang akan nanti kita tangkap sebagai sesuatu yang dapat memberikan nilai manfaat di dalam pembelajaran. Bapak Ibu, pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang bisa dikira akan mengangkat mutu. Jangan sampai kita mutu dalam aspek pendidikan dengan pandemi ini akan melorot. Dengan modal pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan, terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan sekolah-sekolahnya juga sudah berupaya untuk bisa memberikan layanan-layanan pendidikan, pembelajaran kepada anak didiknya dengan ya model pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga dari hal itu kita merasa bahwa anak didik kita tidak akan kehilangan makna dari sekian bulan tidak belajar secara maksimal. Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, dari konteks ini kita berharap bahwa pembelajaran yang ada bisa memberikan nilai manfaat, terutama pada konten-konten yang akan diberikan. Kita sadar betul Pak, Bapak Ibu, kalaupun kemudian kita melakukan pembelajaran, namun itu ada hal yang kita sebagai guru, paling tidak ada empat tantangan yang akan kita hadapi sebagai seorang guru berkaitan dengan proses penetrasi teknologi yang ada. Yang pertama adalah bagaimana tantangan itu berkaitan dengan konten gap ya, kesenjangan terhadap konten. Kesenjangan ini berkaitan dengan bagaimana kebutuhan konten pembelajaran di dunia maya dengan media bahan ajar guru. Ini ada kesenjangan yang terjadi. Ya, di Indonesia, Bapak Ibu, ada sekitar dalam 2 tahun terakhir ini yang ada 800 situs ya, sekitar 1.000 situs yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa belajar menjadi bahan ajar. Namun itu sebagai konten gap-nya kita sebagai guru bisa secara maksimal. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, gap yang kedua ini berkaitan dengan
kompetensi gap ya, berkaitan dengan kompetensi teknologi yang dimiliki oleh guru. Dalam sebuah survei disebutkan ada sekitar 40% guru yang ada di Indonesia ini yang baru menguasai TIK. Ya. Artinya ada 60% guru yang ada di Indonesia ini belum menguasai secara menyeluruh konten berkaitan dengan teknologi, keterampilan TIK. Ini disadari betul dalam ini juga dalam teori generasi. Guru yang ada di Indonesia itu 50% berada pada generasi X ya Bu ya, generasi X. Kita ini dalam teori generasi ada generasi Bumi Bumerang, yaitu mereka yang lahir pada tahun 46 sampai 64. Ada generasi X, yaitu mereka yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 80. Ada teori ada generasi Y, yaitu 80 sampai dengan 90. Ada generasi Z 60 sampai dengan tahun 2010, dan ada generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir tahun 2010 sampai sekarang. Di dalam penelitian, guru-guru di Indonesia ini 50% berusia pada generasi X, yaitu mereka yang lahir pada tahun 65 sampai 84. Ya. Ini kebanyakan 50%. Sehingga kemudian dalam kompetensi gap ini ada sekitar 60% yang tidak memiliki kompetensi TIK yang mumpuni. Ini sebuah tantangan bagi kita ke depan. Saya pernah menjelaskan bagaimana pendidikan di Indonesia ini dengan sarana pendidikannya abad 20, gurunya adalah lahir abad 19, lalu kemudian anak-anak didik kita adalah kelahiran abad 21. Ini tantangan besar bagi kita. Jadi satu abad perbedaannya. Gurunya itu adalah mereka yang lahir abad 19, sarananya ada 20, dan kemudian siswanya kita abad 21. Bisa tidak kemudian kita berakselerasi meningkatkan kemampuan kompetensi ya TIK ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kesenjangan teknologi, kesenjangan penguasaan jenis teknologi antara siswa, guru, dan orang tua. Ya, ini juga menjadi faktor penghambat ya, faktor yang menjadi tantangan, challenge kita ke depan berkaitan dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kesenjangan komunikasi atau jaringan gap ya. Fenomena yang ada bahwa Indonesia itu adalah bukan Jawa saja, tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini ada persoalan jaringan ya, ada persoalan gap yang bisa memberikan tantangan bagi kita ke depan, bagaimana bisa masyarakat itu bisa menikmati layanan-layanan teknologi itu dengan maksimal tanpa terhambat oleh jaringan. Finlandia, Bapak Ibu, Finlandia itu memiliki teknologi yang sangat hebat dan juga terhadap teknologi itu berkaitan dengan jaringan. Jadi masyarakat tidak perlu membeli kuota. Finlandia sudah menyediakan negara itu kuota. Kita baru saat ini ya, anak-anak kita termasuk guru-guru di Indonesia bisa menikmati kuota belajar. Kuota belajar yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses
bagaimana ke konten-konten pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ada tawaran penting bagi di pemerintah ini berkaitan dengan rumah belajar ya. Rumah belajar sebagai solusi belajar untuk semua. Solusi bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk bisa mengakses secara maksimal materi-materi atau konten-konten pembelajaran bagi anak-anak kita. Rumah belajar ini merupakan portal yang menyediakan bahan belajar atau fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang kita belum bisa memaksimalkan sumber belajar itu. Kita tahu selama 6 bulan ke belakang dengan PJJ-nya, pembelajaran ini sudah mengalami Pak apa yang disebut dengan boring. Boring learning. Sudah mengalami kejenuhan. Ya. Anak-anak kita persentase motivasi untuk belajarnya sudah menurun, Pak. Ya. Sekitar di angka 10 atau 20%. Ya. Mungkin kita akan feedback ya, apakah kemudian itu beranjak dari anaknya atau dari kitanya ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua bahwa ada solusi yang ditawarkan bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran jarak jauh ini. Jangan sampai terkesan Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang itu PJJ ini yang disebut dengan penugasan jarak jauh. Ini penugasan jarak jauh. Ini kita ingin mengantisipasi Bu, Pak, semuanya. Mungkin dengan model yang ada, misalkan Google Classroom, lalu kemudian dengan WA Group, apalagi WA Group ini mohon maaf Bapak Ibu rentan sekali yang identik dengan penugasan. Identik dengan penugasan. Nah, memaksimalkan dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang ada kuota ya, ada kuota belajar. Kita ada solusi tadi rumah belajar. Kita bisa mengakses Bapak Ibu semuanya. Ya, anak-anak di rumah kita giring untuk bisa memberikan hal yang bermanfaat. Ini kita juga berhadapan dengan orang tua yang di rumah ya. Orang tua yang di rumah yang kadang-kala frekuensinya akan berbeda-beda dalam memberikan pendampingan terhadap anak-anaknya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita berikan dalam hal ini pada koridor yang bisa memberikan solusi. Masa pandemik ini kita juga belum tentu kapan berakhirnya. Akan tetapi mudah-mudahan dari apa yang ada saat ini bisa menjadi solusi. Seperti yang saya katakan tadi, tidak selamanya pandemik ini akan berakibat pada sebuah kenegatifan. Pasti akan ada faktor-faktor yang bisa membentuk hal yang positif yang ada. Sehingga pemerintah juga dalam hal ini bisa sudah memberikan banyak solusi. Dan Bapak Ibu, tentu konten-konten ini tidak akan berakhir sampai dengan ketika berakhirnya pandemi corona ini. Ketika kita dalam musibah saja, ketika kita sedang di dalam pandemik saja, mampu untuk berinovasi, ya, melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang seperti ini kepada anak didik, apalagi dalam kondisi yang normal. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan bagi kita,
Saya yakin Bapak Ibu, terutama dari Indramayu ini sangat luar biasa, bisa menciptakan sebuah terminologi pembelajaran yang bisa memberikan kegairahan pada peserta didik kita. Nanti juga ini narasumber dalam tema ini berkaitan dengan prestasi prestasi di masa-masa seperti ini berkaitan dengan naik pangkat bisa cepat. Nah, ini sangat luar biasa ya. Ada hak-hak yang harus kita lakukan sehingga di masa pandemik ini bukan berarti kendor dalam hal berprestasi, ya. Termasuk adalah hak-hak sebagai kita pegawai untuk bisa naik pangkat dengan cepat dan efektif. Apa yang mesti harus kita lakukan, trik-trik apa ya, sehingga semua proses bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa diimplementasikan. Mungkin itu Bu Elin, ya. Bapak Ibu semua, saya hanya bisa kegiatan ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ada manfaat yang banyak kita ambil ya. Dan mudah-mudahan di masa pandemik ini terutama juga berkaitan dengan kesehatan kita semua ya. Jangan kendor ya, terhadap menjaga jarak dan juga memakai masker. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Tadi Pak Haji memberikan sambutan yang luar biasa. Terima kasih Pak Haji, yaitu mengenai 4 tantangan ya di era pandemi saat ini. Tadi beliau mengatakan pertama kesenjangan konten. Banyak sekali yang Bapak Ibu harus berlatih untuk membuat konten pembelajaran. Kemudian kompetensi teknologi itu hanya 40% yang menguasai Bapak Ibu. Jadi ayo kita semua semangat untuk belajar teknologi bersama-sama. Kemudian kesenjangan penguasaan teknologi anak, siswa, dan orang tua itu ya. Dan selanjutnya adalah kesenjangan komunikasi jaringan di seluruh Indonesia. Nah, solusi yang terbaik insya Allah itu tadi disampaikan oleh Pak Haji Pendi. Beliau adalah rumah belajar bisa menjadi solusi pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana nanti penjelasannya ada di sesi kedua ya. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, untuk selanjutnya. Siap. Ya, terima kasih Pak Haji Pendi atas sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita menang Batariawan. Mohon maaf untuk biar tertib seperti biasa mikrofon dimatikan ya Bapak Ibu selama narasumber menyampaikan materi. Nah, untuk selanjutnya pemateri narasumber pertama adalah ini alhamdulillah ya partisipannya sangat banyak sekali Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Memang kapasitas Zoom-nya untuk 100 orang ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah unlimited ini karena untuk education, Zoom for education. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber pertama yaitu Ibu Hajah Eti Herawati ya. Sebelum menyampaikan materi, saya sampaikan dulu CV beliau. Beliau adalah lulusan S2 Pendidikan Matematika UPI Bandung. Ya, kemudian pernah menjadi guru SMP unggulan dari tahun 2012 sampai 2019 bersama saya ya Bu Haji. Kita pernah bareng. Nah, selanjutnya sekarang menjadi Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 2 Kerangkeng.
Prestasi beliau diantaranya pertama itu adalah finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2014, kemudian finalis Lomba Kreativitas Guru Tingkat Nasional tahun 2015, kemudian finalis Guru Berprestasi Tingkat Nasional 2016, PNS Teladan Jawa Barat tahun 2017, luar biasa ini ya, banyak sekali prestasinya. Guru Inspiratif Jawa Barat tahun 2018, kemudian pemenang Blok Grand Sikis tahun 2019, sekarang Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 2 Krangkeng dari tahun 2019, dan ini terakhir luar biasa sudah masuk ke dalam golongan 4C pada tahun 2019. Nih, bagaimana Bapak Ibu agar kita bisa mengikuti jejak beliau lebih cepat untuk mendapatkan pangkat. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan paparan beliau. Mangga kepada yang terhormat Ibu Hajah Eti kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Elin. Iya. Saya share screen dulu ya. Ya, mangga. Atau stop share dulu ya. Sudah, silakan Bu Haji. Sudah. Sudah tampil? Iya, silakan sudah tampil. Ya. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elin selaku panitia penyelenggara. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Pendi Susanto yang sudah membuka kegiatan pada pagi ini. Beliau adalah motivator saya. Dan ucapan terima kasih kepada teman-teman guru hebat semua se-Indonesia yang sudah hadir pada kegiatan pagi ini. Ini banyak sekali yang WA karena tidak bisa masuk Bu Elin. Jadi ya, merasa terkenal, ya mungkin harus dibikin beberapa session ya. Iya, iya luar biasa animonya ya. Karena 100 ini sih Bu Haji ya kapasitasnya untuk 100 Zoom Education-nya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eti Herawati, saya bekerja di SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng, Indramayu. Ini keluarga saya, ini suami saya dan 3 anak saya. Yang pertama kuliah dulu Bu Haji, belum diklik kalau tampilan di sini. Tampilan di sini saya diklik speakernya. Speakernya. Apa itunya? Slide-nya? PPT-nya belum diklik kalau di saya. Di saya udah ya? Belum tampil ya? Bentar ya. Baru judul Pikon Rumah Belajar saja, Bu Haji. Bentar. Apa di stop share lagi? Oh, boleh, mangga. Diulangi boleh. Ulangi ya? Ya. Nah, sebentar, lagi proses. Oke, kelihatan ya. Di play aja Bu Haji. Sudah tampil? Sudah tampil Bu Haji. Ya, sip. Ya. Oke. Ini prestasi yang pernah saya raih yang sudah dibacakan oleh Bu Elin. Jadi pada kesempatan pagi ini saya tidak hanya ingin memaparkan bagaimana bisa naik pangkat dengan cara mudah dan cepat, tapi saya juga ingin memperkenalkan perjalanan saya selama mengikuti lomba-lomba baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Justru dengan lomba-lomba ini yang memudahkan saya sehingga mencapai naik pangkat ke 4C itu dengan cepat, mudah, dan tidak bayar. Nah, itu yang harus ditekankan ya Bapak dan Ibu, karena paradigma berpikir guru-guru sekarang bahwasanya naik pangkat itu sesuatu yang sulit dan harus membutuhkan biaya yang besar. Ya. Kenyataannya yang saya alami itu tidak benar. Jadi nanti akan saya ceritakan bagaimana caranya, akan saya paparkan. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu membutuhkan file apa saja, silahkan nanti saya kirim. Ya. Berikutnya, jadi pada kesempatan ini tanpa bermaksud untuk menggurui, kita
lebih ke sharing experience atau berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, angka kredit itu didapat dari beberapa unsur, ada unsur penunjang, ada unsur utama dan unsur penunjang. Di sini ada pendidikan, ada PKG, ada PKB, dan penunjang. Pada PKB, yang pertama ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, macam-macam jenis PKB sudah Bapak Ibu tahu. Di sini ada pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional, kegiatan kolektif guru. Jadi kalau Bapak dan Ibu aktif di MGMP itu masuknya dalam kegiatan kolektif guru. Publikasi ilmiah, di sini ada presentasi pada forum ilmiah, termasuk yang sedang kita lakukan pagi ini. Publikasi ilmiah atas penelitian, kemudian PTK ini ya, dan publikasi buku pelajaran atau buku pengayaan, dan karya inovatif. Bapak Ibu dan saya hormati, untuk diklat fungsional, Bapak Ibu biasanya kan mendapatkan sertifikat. Nah, ketika mengajukan untuk kenaikan pangkat, itu tidak bisa hanya melampirkan sertifikatnya saja. Itu tidak akan diterima. Tapi Bapak dan Ibu harus membuat laporan kegiatan seperti yang saya paparkan di slide ini. Jadi laporan kegiatan itu terdiri yang pertama dari cover, kemudian identitas guru, lembar pengesahan, dan kata pengantar. Nah, ada bagian awal, ada judul diklat, waktu, tempat, tujuan, lama pelaksanaan, penyelenggaranya siapa, surat tugas, baru fotokopi sertifikatnya. Kemudian bagian isi, uraian tentang tujuan khusus diklat, tindak lanjutnya apa, dampak pengembangan diri, dan penutup itu diakhiri dengan tabel yang berisi nama diklat, tempat, jumlah jam, nama fasilitator, nama penyelenggara, dan dampaknya apa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk laporan kegiatan ini, usahakan kita tertib administrasi. Jadi setiap selesai diklat, Bapak dan Ibu langsung membuat laporannya. Langsung diarsipkan surat tugasnya. Jangan sampai dibuatnya nanti. Ketika naik pangkat, surat tugasnya kemana, sertifikatnya tidak ada. Jadi mulai dari sekarang, tertib administrasi, dimasukkan ada map-map plastik itu. Jadi ketika naik pangkat, sudah rapih semuanya. Berikutnya, ini yang sebelah kanan, ini ada beberapa tulisan saya di koran. Selain kita dapat sertifikat dari diklat, materi diklatnya itu saya tuliskan dan saya kirim ke orang sebagai karya ilmiah populer. Ya, misal diklat STEM, saya tulis di situ mengenai STEM, saya kirim ke koran. Nah, korannya koran apa saja? Bebas Bapak dan Ibu, kita di Indramayu ada koran Muli Harja, ada Radar Cirebon, Radar Indramayu, itu boleh, semuanya ada nilainya, ada kredit poinnya. Kalau Bapak dan Ibu bertanya, ada kredit koinnya enggak? Ada bayarannya enggak gitu ya? Kita jangan mikir ke bayarannya dulu, karena memang ketika saya nulis di Muli Harja itu tidak dibayar. Tapi pertama menyalurkan hobi, kedua senang ya, karena kita senang, jadi walaupun tidak dibayar, kita senang dan ada kredit poin, walaupun tidak mendapatkan kredit koin gitu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada 10 macam KTI, jadi jangan ada paradigma berpikir bahwasanya KTI itu hanya PTK. Tidak ya Bapak dan Ibu, ini ada banyak ya. Ada presentasi di forum ilmiah, PTK, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer. Nah, yang ini yang tulisan di koran tadi, artikel ilmiah, buku pelajaran, diklat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Tinggal Bapak Ibu pilih yang ini. Yang mana yang mau Bapak kirimkan. Nah, ini berkas pengajuan kenaikan pangkat saya ke 4C. Jadi semua yang ditumpuk ini adalah laporan kegiatan. Saya buat laporan kegiatan diklat, dijilid. Kemudian saya ikut seminar, dibuat laporan kegiatannya. Saya membuat media pembelajaran, dibuat.
media pembelajaran juga bukan hanya medianya saja, tapi dimulai dari alat, bahan, dan cara pemakaiannya. Berikutnya, di sini perlu surat pengantar dari Dinas Pendidikan. Jadi kita minta surat pengantar, kemudian DUPAK, pak akhir, sertifikat pendidik, sertifikat diklat, SKP 2 tahun terakhir, SKKBM 1 tahun terakhir, ijazah terakhir dan transkrip, KTI dan jurnal ber-ISSN. Nah, bagaimana dengan jurnal? Jurnal ini kalau Bapak dan Ibu kirim ke universitas besar seperti UPI, itu agak sulit karena kita bersaing dengan dosen-dosen. Jadi seperti di Indramayu, itu ada Unwir ya, kita bisa kirim ke Unwir, itu jurnalnya sudah ber-ISSN. Atau di Cirebon ada Uswagati, atau pokoknya di universitas di kabupaten Bapak dan Ibu, silakan kirim jurnalnya ke universitas tersebut. Jadi tidak harus ke universitas yang besar, nanti akan lama prosesnya. Nah, berkas ini langsung dikirim ke PO Box 451 kalau Jawa Barat. Tadi saya lihat ada yang dari Batam juga, pasti beda PO Box-nya ya, ada yang dari Jakarta juga saya lihat di live chat itu. Jadi PO Box-nya pasti beda-beda tergantung provinsi masing-masing. Jadi yang harus ditekankan di sini, kita tidak boleh mengantarkan langsung ke LPMP, pasti akan ditolak. Ya. Jadi kita kirim saja melalui pos, bukan JNE, bukan JNT, karena ini PO Box, jadi harus pos. Jadi yang kita keluarkan hanya untuk pos saja, tidak ada uang lain-lain. Waktu itu saya ini 1 dus aqua kayaknya ya, sekitar 50.000 untuk biaya posnya. Berikutnya, nah dari PTK yang saya buat yang untuk pengajuan naik pangkat itu, saya ambil dari PTK saat mengikuti kegiatan inovasi pembelajaran di tingkat nasional, yaitu mengenai media kartu domino matematika. Ya, jadi media kartu domino ini bukan domino yang buat main judi, tapi replikasinya seperti domino yang asli, jumlahnya sama, bentuknya sama. Ya, hanya di sini dimainkan untuk bermain matematika. Jadi tanpa disadari anak itu senang sekali bermain sambil belajar. Ini contohnya angka-angkanya. Jadi anak-anak tinggal memasangkan dari kartu-kartu yang sudah dibuat tersebut. Nah, ini juga menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, seperti kalender bekas ya, belakangnya itu kardus bekas, kalender bekas yang ada di sekitar kita, tidak perlu yang mahal-mahal. Jadi yang namanya inovasi itu kita jangan berpikir, aduh, ini kan sudah pernah dibuat. Kita buat saja ya Bapak dan Ibu. Yang sederhana-sederhana saja, alhamdulillah ini bisa lolos ke tingkat nasional. Dan sudah saya buat bukunya. Nah, nih. Dari PTK tadi Bapak dan Ibu, supaya ingin mendapatkan nilai, kita lepas medianya. Jadi dari PTK-nya kita dapat nilai 4, medianya kita lepas, kita bikin lagi khusus media pembelajaran. Laporan kegiatannya dibuat dari alat, bahan, dan cara pembuatan. Contohnya seperti ini. Alatnya gunting, kardus, dan sebagainya. Cara pembuatannya, termasuk cara pemakaiannya, kita foto. Berarti Bapak dan Ibu sudah dapat 2 nilai ya. Dari PTK dapat, dari medianya dapat. Berikutnya, ini proses KBM ketika memainkan kartu domino tadi. Anak-anak sangat senang sekali, mereka enjoy in this learning. Ini kartu refleksi ya, lembar refleksi yang paling ujung kiri kanan. Berikutnya, nah tadi seperti yang saya paparkan, kita bikin PTK, kemudian kita bikin medianya, kita lepas, kita bikin medianya dari PTK tersebut, dapat nilai lagi. Bapak Ibu tuliskan di koran, resume PTK tersebut, dapat nilai lagi. Kemudian dibikin video tutorialnya.
dari cara pembuatan, pemakaian, kita bikin. Suaranya ya Bu Haji. Ini saya bikin buku juga. Udah jelas. Jadi banyak sekali. Dari satu PTK itu Bapak dan Ibu bisa menggali banyak angka kredit, bisa mendapatkan banyak angka kredit. Nah, ketika saya pengajuan ke 4C itu harus ada 12 nilai PIKI. Ya, saya membuat 4 PTK yang ini. Saya ajukan 4 PTK, hanya 3 yang masuk. Yang 1 ditolak. Dari 3 itu hanya 1 yang dapat nilai 4. Yang 2 harus revisi. Jadi sebenarnya tidak mulus-mulus saja, tapi disitulah prosesnya ya. Kita nikmati prosesnya, dan yang penting adalah kejujuran dalam proses pengajuan angka kreditnya itu. Ya. Berikutnya, ketika yang 2 direvisi, ketika balasan dari Kemdikbud itu sangat detail, misal harus diseminarkan minimal 15 orang. Kekurangan-kekurangannya itu ada semua di sana, kita penuhi. Dan kita kirim kembali ke PO Box 451. Setelah kita kirim kembali, Bapak dan Ibu tidak perlu mengejar ke LPMP, kita tunggu saja. Kita tunggu saja di rumah, atau kita bisa mengeceknya melalui website e-Pak Guru Dikdas. Ya, dengan username-nya NIP kita. Karena Bapak dan Ibu bisa mengecek keberadaan Pak Ibu itu ada di mana, apakah sudah dinilai, apakah dalam tahap penilaian, apakah sudah ditandatangani. Jadi kita nggak usah repot-repot ke LPMP, apalagi ke Kemendikbud. Kita tunggu saja di rumah duduk manis ya. Berikutnya. Nah, ketika mengikuti guru berprestasi, saya membuat PTK, yaitu pembelajaran statistika melalui project based learning dengan bantuan Microsoft Excel. Ini waktu saya masih menjadi guru di SMP Unggulan. Alhamdulillah ini juga lolos ke tingkat nasional. Ini PTK-nya. Ini anak-anak sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bukan bergerombol nganggur gitu ya. Tapi anak-anak ini saya beri tugas untuk mengamati mobil yang lewat. Ada yang mengamati merek, ada yang mengamati letter, ada yang mengamati warna, ada yang mengamati banyak roda. Kemudian mereka membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Yang pertama dibuat secara manual dulu. Kemudian saya minta dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini ada fotonya ya di bawah. Kemudian hasil kelompok dipresentasikan. Jadi ketika berinovasi ya yang sederhana-sederhana saja. Nah, untuk siklus yang kedua, saya minta anak-anak ada yang datang ke puskesmas, ada yang ke balai desa, ke perpustakaan. Ya, di sini anak yang datang ke balai desa menanyakan jenis pekerjaan masyarakat yang terbanyak apa. Kemudian yang datang ke puskesmas menanyakan jumlah pengunjung 6 bulan terakhir, penyakit terbanyaknya itu apa. Yang datang ke perpustakaan, saya tugaskan untuk menghitung jumlah pengunjung 6 bulan terakhir. Nah, di sini bukan hanya menanyakan, mewawancara, mendata, tapi harus mencari solusinya. Ketika anak menemukan 6 bulan terakhir pengunjung perpustakaan semakin menurun. Ini kenapa? Saya kejar pertanyaan kenapa? Karena diperbolehkannya membawa HP. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya dilarang membawa HP atau boleh tapi digunakan ketika jam istirahat. Kemudian guru harus memberikan tugas untuk anak datang ke perpustakaan gitu. Jadi ada reasoningnya di sini, ada alasannya, anak bisa bernalar kenapa, bagaimana, kita kejar terus. Berikutnya yang ke rumah sakit, ke puskesmas. Di sini data 6 bulan itu kebanyakan anak balita ya, penyakit demam berdarah. Saya tanya, apa solusinya? Apa yang bisa disarankan untuk puskesmas?
Itu Bu katanya minta disemprot, di fogging. Nah itu kan anak sudah berani berpendapat ya. Kemudian hasilnya ditempel di mading kelas di belakang. Nah ini ada lembar refleksi. Setiap akhir pembelajaran ada lembar refleksi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian rasakan? Dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Dengan harapan akan melakukan belajar dengan lebih giat lagi. Ya. Ini PTK saya yang saya ajukan untuk guru berprestasi. Dan saya ajukan untuk ke 4C juga. Nah, seperti yang sudah tadi, dari satu PTK, saya bikin tulisannya di koran, saya buat bukunya, saya buat video tutorialnya, kemudian diseminarkan. Jangan lupa daftar hadirnya berita acara. Ya. Nah, sekarang untuk berbagi pengalaman yang berikutnya, ini ada event, banyak sekali event-event yang bisa kita ikuti Bapak dan Ibu sebagai guru. Ini ada yang diselenggarakan oleh Siameo Kitep in Maths, yaitu Organisasi Guru Matematika se-Asia Tenggara. Jadi, the Destin Mathematics Teaching and Learning Model. Ya. Di sini adalah lomba membuat RPP dalam bahasa Inggris. Jadi, kita kolaborasi ya, nanya ke guru bahasa Inggris, kita bikin dulu RPP-nya, kemudian kita diskusi dengan guru bahasa Inggris, kita translate, dan saya kirimkan. Alhamdulillah masuk 10 besar. Nah, di sini kita presentasi juga RPP yang sudah kita buat itu. Ini dapat sertifikat, ya tetap seperti tadi, sertifikat, bikin laporan kegiatan, ditulis di koran. Nah, ini saya ketika mengikuti lomba PNS Teladan, jadi diikuti oleh pejabat fungsional umum, fungsional tertentu, eselon 4 dan eselon 3. Kalau guru itu masuknya di fungsional tertentu. Ya. Jadi yang dilombakan itu karena yang ikut ini bukan hanya guru, ada dari kesehatan, ada dari kehutanan, ada dari kelautan. Loh, nanti pertanyaannya apa gitu ya? Kalau guru kan ada 4 kompetensi guru, kalau ini bukan, karena seluruh PNS. Jadi pertanyaannya mengenai PP 53, disiplin pegawai, mengenai Pancasila, ya seperti itu. Dan inovasi apa yang dimunculkan di bidang masing-masing. Di sini alhamdulillah saya juga meraih juara. Berikutnya, ada lomba yang bisa Bapak Ibu ikuti juga, yaitu lomba guru inspiratif atau lebih dikenal dengan EN Sukesi Award. Apa yang dilombakan? Di sini adalah kita sebagai guru bukan hanya tugasnya mengajar pulang selesai, tapi harus ada aktivitas kita di masyarakat supaya ada kebermanfaatan kita untuk masyarakat. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kebetulan saya di sini pengurus harian di Yayasan Zahratul Ulum yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Ini ada memiliki dari jenjang TK, rumah tahfidz juga ada, madrasah dan wusto. Ini ada kegiatan ketika wisuda tahfidz, ada kegiatan pengajian, ada kegiatan ini juga KBIH ya, termasuk kegiatan umroh dan pembagian zakat, termasuk pembagian korban. Berikutnya, kegiatan yang dilakukan di masyarakat yang lain selain tadi di yayasan, ini ada Rumah Belajar Indramayu Cerdas ya. Rumah Belajar Indramayu Cerdas ini ada di wilayah Karangapel. Ini yang berada di depan ini adalah murid alumni saya waktu di SMP Karangapel ya. Ini alumni saya. Mereka ini punya ide, ini anak-anak sudah pada kuliah, punya ide Bu bagaimana bikin bimbel gratis
bimbel seperti Primagama seperti itu, tapi gratis. Karena banyak sekali anak yang tidak mampu, tapi pengen ikut bimbel. Sementara kalau ikut bimbel kan sangat mahal sekali ya. Jadi mereka punya ide, cuma mereka tidak ada tempatnya. Jadi tadinya pindah-pindah tempat itu. Akhirnya saya ada rumah kosong, saya silahkan dipergunakan rumah itu untuk kegiatan belajar Indramayu Cerdas ini. Jadi mereka menggunakan rumah saya gratis. Saya sediakan kipas dan kursi kayak kuliah gitu ya, kursi besi. Jadi setiap hari anak-anak latihan di rumah. Ini karena tidak muat sampai ada yang di halaman ini ya. Alhamdulillah ada yang lulusannya itu sudah diterima di perguruan tinggi, ada juga yang sampai diterima di perguruan tinggi luar negeri. Ini sudah suatu kebanggaan sekali buat Indramayu. Ya. Berikutnya, kegiatan sosial lain yang bisa dilakukan, oleh saya yaitu ada kegiatan di Indramayu. Kalau hari Minggu itu ada ngampar buku di Indramayu. Ini di sepanjang Sungai Cimanuk. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki buku-buku tidak terpakai bisa didonasikan ke kegiatan ngampar buku Indramayu ini. Nah, dari kegiatan sosial tadi, termasuk kita aktif di RT, RW, Karang Taruna, itu bisa Bapak Ibu buat laporannya atau surat keterangan yang bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi aktivitas-aktivitas kita sebagai guru itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Itu jenjang-jenjang yang saya lalui sehingga bisa mengumpulkan angka kredit dengan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang tidak lama. Dari beberapa capaian tadi, banyak sekali reward yang sudah saya dapatkan. Jadi sekali lagi, ketika kita membuat penelitian itu bukan dengan tujuan untuk lomba, tapi kalau misalnya kita buat ada lomba ya kita ikutkan, begitu kan ya. Jadi minimalnya saya satu semester itu harus ada satu karya, satu PTK, satu semester itu. Jadi satu tahun itu ada 2 karya. Nah, ketika di akhir tahun ada lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, kita kirim saja. Dan jangan berpikir menang, nothing tulus saja kita kirim. Nanti kalau dapat ya alhamdulillah. Ya. Banyak sekali reward yang sudah didapatkan, termasuk perjalanan kedinasan, seperti yang ada di slide ini, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk yang waktu guru berprestasi itu mendapatkan hadiah umroh dari gubernur. Luar biasa. Ya, bukan hanya umroh, tapi ada uang sakunya juga, Bu Elin. Wah, luar biasa Bu Haji ya. Ya, termasuk ini waktu ke Australia juga ya. Nah, pada tahun 2019 ini merupakan reward juga. Tahun 2019 tanggal 2 bulan Agustus, alhamdulillah saya dipromosikan untuk menjadi Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng. Ya, sampai sekarang ya, udah sekitar 14 bulan. Ya. Jadi yang saya tekankan kepada Bapak dan Ibu, ini ada kata motivasi ya sebelum saya tutup, yaitu jangan sekali-kali mendengar kata orang yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis. Karena mereka akan mengambil sebahagiaan mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Karena segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu kita harus tetap berpikir positif ya. Jadi kalau ada orang yang bilang buat apa gitu, ikut lomba dan sebagainya, abaikan saja. Kita punya kehidupan masing-masing, itu akan membunuh mimpi-mimpi kita, ya. Jadi terus berkarya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu Elin. Iya. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, luar biasa ya Bu Haji. Pengalamannya yang mulai dari guru berprestasi, guru teladan, guru inspiratif, luar biasa. Termasuk ke golongan 4C itu cepat sekali ya Bu Haji dengan prestasi yang dimiliki. Luar biasa. Bapak Ibu, mangga barangkali ada yang ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Boleh langsung bertanya atau diketik di kolom chat. Sepertinya sudah ada tadi pertanyaan ya Bu Haji. Dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Jumaimah sepertinya ya. Apa Bapak nih? Apakah kenaikan pangkat harus di semester 9, Bu Haji? Tidak. Kok semester 9 ya? Maksudnya gimana? Pertanyaannya seperti itu. Iya. Mungkin di semester kita bisa naik pangkat kapan saja Bapak dan Ibu kalau sudah pas jumlahnya ya, plus angka kreditnya. Iya, tidak harus di semester 9, saya nggak paham maksud dari semester 9. Pasti naik pangkat itu bisa kapan saja ketika angka kreditnya sudah memenuhi. Ya, ya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan itu ya jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu Haji, kegiatan sosial yang dilakukan itu dibuktikan dalam bentuk foto saja atau dengan deskripsi atau jurnal kegiatan dari Pak Buran? Pak Buran ya. Mangga Bu Haji. Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ketika kita aktif di desa Karang Taruna, seperti yang saya paparkan tadi, PKK gitu ya, harus ada surat keterangan dari Paku. Ada surat keterangan dari Paku bahwa kita aktif di desa, kemudian ada logo dari desa ya, kemudian dicap Paku bahwasanya menerangkan bahwa nama ini dia aktif sebagai apa, sebagai anggota, sebagai sekretaris, kemudian kita lampiri dengan kegiatannya, ya kegiatan di desa tersebut apa, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Ya. Kemudian ada lagi dari Pak Heri nih, Pak Haji dulu ya, Pak Haji Warnita dulu ya. Kesulitan dalam memulai menulis buku, langkah termudahnya bagaimana Bu Haji? Wah banyak sekali ini yang bertanya, ya silakan. Terima kasih Pak Haji ya. Jadi saya juga menulis buku ini masih belajar ya. Jadi yang pertama saya tulis itu hasil dari PTK dulu. PTK saya dibukukan ya. Jadi itu langkah pertama saya menulis buku dari PTK, kita buat buku. Itu tidak langsung plek seperti PTK bentuknya nantinya. Jadi ketika PTK dirubah ke buku itu beda lagi, ada cara-caranya lagi ya. Dan kebetulan saya aktif menulis di media guru, itu yang menuntut kita menulis tiap hari tanpa jeda. Nulis apa saja bebas, mengarang bebas. Tapi tidak boleh terputus. Otomatis itu memacu kita ya, itu mewajibkan diri sendiri untuk menulis tiap hari. Karena kalau nggak nulis satu hari, kita akan diremedial, jadi 0 lagi. Jadi setiap 30 hari dapat piagam biru. Ketika 90 hari dapat piagam emas. Saya sudah masuk ke platinum ini 180 hari menulis tanpa henti. Luar biasa ya wajib. Iya, the power of kepokso. Jadi kekuatan dari keterpaksaan ya sebenarnya. Kalau bisa karena biasa ya. Iya. Tapi membuahkan hasil ya. Betul. Apa yang kita lihat kita tulis begitu saja. Ya. Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Pak Heri, Mas Bro Heri nih Mas Bro. Apakah kita bisa untuk mengecek dupak guru ke Kemdikbuddikdas setiap waktu, Bu? Bisa Pak Heri, masuk aja ke EPAK Guru Dikdas. Ya. Bisa kata Pak Heri. Kalau untuk golongan 4B kan masih di sini ya, masih di kabupaten masing-masing kalau untuk 4B. Jadi kalau yang di EPAK Guru itu untuk golongan 4C ke atas kalau yang saya tahu ya, karena dari 3 sampai 4B itu masih di kabupaten kota masing-masing. Belum ke pusat. Iya. Iya. Jadi mulai dari golongan 4C ya Bu Haji ya. EPAK itu ya ke Kemdikbud ya. Kemudian dari Pak Taryaman, kalau kita naik pangkat Oktober 2019, maka kita boleh mengajukan paling cepat kapan ya?
Ya, terima kasih Pak Tariaman. Oktober 2019 kan kita ada PKG ya, nilainya itu ya. Jika amat baik kan dihitung 125%. Nah itu kalau amat baik 2 tahun ya, 2 tahun bisa, tapi kebanyakannya kurang bisa ini Bu Elin, untuk 2 tahun itu belum bisa tercapai ya. Kembali lagi jumlah angka kreditnya sudah terpenuhi belum. Kalau kitanya tidak ada aktivitas lain, tidak membuat buku, tidak mengikuti diklat, hanya dari pembelajaran 2 tahun itu tidak akan bisa naik. Ya. Jadi kembali kepada kreativitas kita. Ya. Kan kita ada dapat sertifikasi ya. Paling tidak kita harus bisa menyisihkan untuk kegiatan keprofesionalan guru, ada diklat kita ikut, termasuk kegiatan webinar seperti ini, itu sertifikatnya dihargai. Makanya saya ketika pandemi begini bukannya kita berhenti beraktivitas, berkreativitas, tapi ikutilah webinar. Jadi salah satu fungsi dari Facebook itu saya lakukan untuk mencari webinar. Saya suka yang gratis-gratis gitu, Welin. Iya, ya. Tapi ya Mbak Haji ya tetap berkarya ya di masa pandemi ya. Ini untuk Bunda Poni, ini ke Pak Haji Pendi. Bunda, hapunten, Pak Haji Pendinya ada keperluan ke Dewan ya. Jadi nanti Japri paling buat Bunda ya. Pak Hajinya tadi ada keperluan ke Dewan. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya Ibu Reni. Bagaimana cara menghilangkan kejenuhan dalam menulis, Bu Haji? Ya, makasih Bu Reni. Yang saya lakukan seperti tadi, kekuatan karena kepaksa. Kekuatan karena dipaksa ini saya harus nulis, takut diremedial, itu awalnya itu dulu. Jadi alhamdulillah tiap hari nulis saya nggak jenuh ya. Walaupun mau di-like sedikit, mau tidak ada yang baca, yang penting nulis. Iya. Nulisnya apa saja. Awal nulis itu yang ada di sekitar kita. Saya misalnya saya angkat mengenai Bougainville, mengenai anak-anak saya, itu kan masuknya ke dalam kolom ya. Nggak apa-apa, apa saja. Nah, nanti dari tulisan-tulisan kita itu bisa kita bukukan juga. Iya. Iya, Bu Haji. Selanjutnya ini dari Ibu Apri. Cara untuk mengirimkan tulisan ke media, bagaimana Bu Haji? Ya, cara untuk mengirim tulisan ke media, kita tidak perlu datang langsung ke medianya. Eman ongkos ya, sayang ongkos. Itu biasanya setiap media punya email. Jadi saya kalau kirim tulisan ke Mulyharja, ke Radar Cirebon atau Radar Indramayu, tidak pernah datang langsung, langsung via email saja. Nanti ketika terbit, kalau di Radar itu ada untuk pengganti tinta lah bahasanya ya, pengganti tinta lumayan. Kalau di yang di Bandung, PR Bandung itu agak besar dapatnya, walaupun hanya 1 kuarto ya, tapi memang saingannya juga banyak. Ya. Jadi tinggal kirim email saja, ada alamat email masing-masing di setiap koran itu. Oh ya, jadi lewat email ya Bu Haji kalau kita mau menulis di media massa ya. Ya. Selanjutnya, apakah penulisan buku cerita atau novel bisa masuk ke penilaian Bu Haji? Bisa. Dari Pak Agus? Oh bisa ya. Iya. Ini banyak sekali antusiasnya luar biasa Pak Haji. Nah, terus Pelin saya tambahkan. Ya. Buku itu harus ber-ISBN. Oh iya. Ya. Kalau tidak ber-ISBN tidak bisa dihargai. Kalau jurnal harus ber-ISSN. Ya. Jadi ketika membuat buku banyakan, keroyokan, itu tidak ada nilainya. Kolaborasi ya, kompilasi. Maksimal pembuatan buku itu hanya 4 orang yang bisa dihargai angka kreditnya. Jadi 4 orang juga angka kreditnya tidak sama, Bu Elin. Jadi ada yang sebagai ketua, nanti anggota ada bagian berapa persen angka kreditnya. Jadi kalau kita membuat buku banyakan, itu ya sebagai kenang-kenangan sajalah kalau kita pernah bikin buku bersama-sama. Tapi tidak bisa diajukan untuk angka kredit kalau jumlah yang bikinnya lebih dari 4 orang. Ya, jadi harus itu ya 4 ya Bu Haji ya minimal ya. Ya, kalau sendirian ya lebih besar. Ya.
Kemudian ini Pak Iman, terima kasih Bu Haji, alhamdulillah sudah menginspirasi saya. Matur nuwun sangat. Punten PO Box pengiriman PTK ke 451 atau 415 katanya. Tuh kebalik ya. 415. Kalau 451 itu kode rekening anak saya. Iya. 415. Aduh, kode rekening itu. Luar biasa ya pengalaman Bu Haji. Sepertinya sudah Bu Haji yang bertanya banyak antusias. Terima kasih banyak Bu Haji sudah menyampaikan paparannya. Sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu Haji. Semoga bermanfaat Bu Elin. Ini barangkali ada teman-teman yang butuh file atau apa, silakan nanti langsung WA aja ke saya, akan saya kirim. Jadi kebanyakan kan ketika ada yang minta file PTK atau apa itu hanya diberikan PPT-nya saja ya. Kalau saya tidak, kenapa? Ketika orang hanya membaca PPT, itu nggak akan jelas ini mau diapain, mulainya dari mana, apalagi untuk pemula ya. Jadi nanti kalau ada yang minta PPT akan saya berikan dari judul, kata pengantar sampai lampiran. Mangga. Luar biasa ya. Baginya luar biasa Bapak Ibu, mangga yang membutuhkan PTK bisa mengontak Bu Haji langsung dengan terbuka ya Bu Haji ya, atau nanti bisa lewat ke saya nomor WA Bu Haji katanya pada nomor WA boleh ya, nanti boleh ke saya atau ke Bu Hajinya langsung Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Haji sudah menyampaikan sharing experience-nya yang luar biasa sekali, sampai 100 partisipan full ya. Bahkan ada yang susah masuk karena memang Zoom-nya kapasitasnya 100. Luar biasa pengalamannya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita semua maju, Indramayu menjadi maju. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih Bu Elin. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Haji. Mangga di stop share Bu Haji. Ya. Bu Elin, linknya mana? Nah iya, nanti setelah saya tampil ya. Sebentar sabar sabar ya. Waktunya. Setelah saya tampil insya Allah link absen saya berikan. Sebentar Bapak Ibu, saya ganti dulu saya yang menjadi host. Terima kasih banyak Bu Haji. Selanjutnya Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya yang luar biasa sekali ya pada sesi pertama. Selanjutnya Bapak Ibu mohon bersabar, nanti link absen akan saya berikan setelah sesi saya. Nah sekarang kita berlanjut ke sesi berikutnya. Saya sendiri insya Allah akan memberikan sosialisasi rumah belajar. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih semangat? Sebentar insya Allah. Ya, semangat. Ya. Sebentar saya share screen. Iya, Bapak Ibu. Semangat, Bu Elin. Oke, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Saya share screen dulu ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Oke. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar saya sosialisasi pemanfaatan portal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kali ini akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan portal rumah belajar untuk pembelajaran. Nah, apa saja sih Bapak Ibu yang ada di portal rumah belajar? Nah, Bapak Ibu bisa mengakses portal rumah belajar itu di belajar.kemdikbud.go.id. Ini tidak berbayar ya Bapak Ibu, banyak sekali fitur-fitur di dalamnya. Nah, di antaranya fitur utamanya yaitu sumber belajar. Pertama, sumber belajar. Bapak Ibu
bisa memanfaatkan sumber belajar, isinya ada video pembelajaran, animasi, kemudian multimedia interaktif. Kalau dalam keseharian, aduh saya tidak ada sumber belajar untuk anak. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal membuka belajar.kemdikbud.co.id, kemudian dicari di sumber belajar. Selanjutnya ada bank soal Bapak Ibu. Bank soal ini bagi Bapak Ibu yang membutuhkan soal untuk latihan atau ulangan itu tersedia di rumah belajar. Kemudian untuk Lab Maya. Lab Maya ini Bapak Ibu terutama untuk IPA, mata pelajaran IPA, matematika juga ada Bapak Ibu. Itu ada di Lab Maya, seperti kalau IPA uji protein, kemudian listrik itu ada. Kemudian kalau matematika ada untuk persamaan kuadrat, itu ada di Lab Maya. Ada tersedia lembar kerjanya, jadi jangan khawatir. Kemudian ada kelas digital. Kelas digital ini seperti Google Classroom ya, tapi ini ada di rumah belajar seperti itu. Kemudian nah ini tadi sumber belajar, ada video animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil video yang ada di rumah belajar. Caranya gimana? Tinggal ambil linknya, berikan ke siswa. Kemudian tadi bank soal ya Bapak Ibu ya, untuk latihan, ulangan, dan ujian. Kemudian Lab Maya untuk praktek, ada daya hantar listrik, ada grafik persamaan kuadrat, ada uji kandungan protein. Jadi yang lagi mumet kesulitan, aduh saya mau mengajar buat anak. Nah ini bisa diambil materinya dari sini. Kemudian ini ada kelas Maya, tadi yang sudah saya jelaskan, seperti Google Classroom ya. Kemudian, nah ini fitur pendukung di rumah belajar. Apa aja sih fitur pendukung di rumah belajar? Pertama itu adalah buku elektronik. Jadi buku ini seperti kalau pada umumnya kan kita pakai buku paket ya. Anak-anak berat bawa atau dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diakses di rumah belajar. Tinggal klik misalnya IPA, nanti akan muncul buku Kemdikbud di situ. Jadi jangan khawatir, di rumah belajar ada buku elektronik. Kemudian ada peta budaya Bapak Ibu yang mengajar IPS. Itu ada peta budaya. Di sini budaya-budaya Indonesia dari Aceh sampai Papua itu ada. Kemudian wahana jelajah angkasa. Nah, ini untuk guru IPA, untuk mengajar tata surya, itu bisa tinggal klik di fitur tambahannya, pendukungnya, itu wahana jelajah angkasa. Nanti kita bisa melihat planet-planet Venus, Mars, Merkurius itu di wahana jelajah angkasa. Jadi biar tidak bosan ya Bapak Ibu, anak belajar sesuatu yang mereka belum tahu, sesuatu pasti meningkatkan motivasi, insya Allah motivasi mereka. Kemudian ada juga PKB. PKB ini untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Ada pelatihan-pelatihan di sini, mangga Bapak Ibu bisa membuka PKB-nya. Yang berkaitan untuk meningkatkan kompetensi guru di situ. Kemudian ini fitur terbaru Bapak Ibu, ada EduGame. EduGame ini bermanfaat sekali. Fitur baru ini bisa digunakan oleh level anak SD, TK bahkan Bapak Ibu ya, sampai SMA. Seperti kalau anak TK SD itu game penjumlahan, pengurangan, kemudian ada juga game COVID, sekarang itu sudah ada. Kemudian kalau kimia ada game unsur, mencari unsur itu ada, seperti itu. Untuk game profesi sebagai dokter itu ada. Jika anak membuka EduGame pasti mereka sangat tertarik sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi buku elektronik, peta budaya ya Bapak Ibu. Nah ini wahana jelajah angkasa, nanti di dalamnya seperti ini Bapak Ibu bisa melihat bumi, kemudian Venus, Merkurius, dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi PKB, termasuk kegiatan saya pembatik, itu ada di PKB ini. Kegiatan pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak ikuti, itu bisa membuka PKB, seperti itu. Nah ini yang tadi EduGame ya Bapak Ibu ya. Banyak game yang baru di rumah belajar. Jadi biar anak tidak bosan seperti itu. Ini tautan di rumah belajar. Jadi kerjasama dengan Radio Edukasi, kemudian M Edukasi ini bermanfaat sekali. Jadi tidak hanya visual ya, audionya juga ada.
Kemudian satu lagi AR, ini di konten rumah belajar juga AR ada. Itu teknologi yang menggabungkan antara real time digital, dunia digital itu ya, kemudian diproyeksikan ke dunia nyata seperti itu. Nah, itu AR itu adanya di sebelah mana? Itu di peta budaya Bapak Ibu, di fitur pendukung. Nah, di sebelah kanan nanti Bapak Ibu bisa mengklik AR rumah belajar. Seperti itu. Nah, ini markernya ya. Kalau augmented reality itu Bapak Ibu, itu bisa ada marker, bisa ada markerless. Jadi nggak ada markernya. Kalau yang nggak ada kalau yang markerless seperti Pokemon Go, jadi berdasarkan facemaker, tidak ada markernya. Nah, kalau yang di rumah belajar itu pakai marker. Markernya contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mendownload marker rumah belajar. Ada struktur bumi, kemudian ada kubus bagi yang mengajar matematika ya. Kemudian ada global, ini bagi yang mengajar IPS. Ada 6, ada Ka'bah, ada adat Bali seperti itu. Nah, ini link AR yang bisa di-download di smartphone Bapak Ibu. Nanti Bu Elin, saya mau alamat link aplikasi AR. Boleh nanti saya berikan. Ini alamat aplikasinya. Nanti Bapak Ibu bisa menginstal di HP Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menginstal di HP, ini diunduh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan di HP Bapak Ibu. Itu ada sel hewan untuk yang mengajar IPA ya. Ada struktur bumi, kemudian ada Ka'bah untuk yang PAI, guru PAI itu bisa. Kemudian ada kubus, guru matematika, kemudian ada budaya Bali, ya IPS, kemudian ada mengenal global seperti itu. Nah, ini ada cara mainnya nanti Bapak Ibu di smartphone Bapak Ibunya. Kemudian, nah ini contoh yang tampilan struktur bumi. Jadi saat diklik, itu nanti akan buminya terpecah. Kemudian ada juga tombol informasi di bagian atasnya. Ada inti bumi, ada mantel, ada kerak bumi, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ada tombol informasinya ya. Jadi tidak hanya bermain, tapi anak-anak tahu informasi bahwa bumi itu terdiri dari apa saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang tidak mau print out, itu bisa sebetulnya seperti ini ya. Di laptop itu smartphone Bapak Ibu tinggal arahkan, nanti juga akan muncul. Ada inti bumi, ada mantel bumi, ada kerak bumi. Nah, ini pelatihan yang pernah saya lakukan. Ini guru MI ya sedang melakukan itu AR. Jadi ini print out AR markernya. Kemudian ini yang sudah diinstal di smartphone Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal diklik aja yang tanda tanyanya, nanti akan muncul berbagai informasi seperti itu, misalnya pintu Ka'bah seperti itu ya, Hajar Aswad dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Mangga Bapak Ibu, seperti itu dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebentar, karena saya memandu sendiri ya. Apakah aplikasi ini juga untuk siswa, Bu? Iya, betul. Ini Bu Resmaleni ya, terima kasih bertanya. Aplikasi ini bisa digunakan untuk guru, Ibu, bisa digunakan untuk siswa. Tinggal mengakses belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian pertanyaan lagi, AR Rumah Belajar tersedia tidak materi untuk bahasa Inggris, Pak Najmudin? Nah, kebetulan baru 6 ya Bapak Ibu yang ada di AR Rumah Belajar. Bagi Bapak Ibu yang punya konten seperti AR, seperti punya video pembelajaran, itu bisa Bapak Ibu mengirim ke Rumah Belajar. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan konten Bapak Ibu. Nanti itu bisa
download atau diakses oleh semua siswa di seluruh Indonesia. Seperti itu. Rumah belajar ada mapel PAI dan BP ada, insya Allah ada Pak Taryaman. Tadi PAI ya ada nyambung di AR-nya ada, kemudian yang Ka'bah itu. Kemudian di sumber belajar juga ada Pak, dan di buku elektronik itu ada PAI dari, mohon maaf, Kemdikbud itu ada. Kemudian Pak Agus Subari, aplikasi ini memadukan antara gambar yang di-scan sama smartphone. Kemudian muncul animasinya. Iya Bapak Ibu, ini khusus untuk yang AR ya Bapak Ibu, Pak Agus. Khusus yang AR. Jadi kalau yang AR itu memang setelah di-scan itu akan muncul animasinya. Bapak Ibu bisa menggunakannya. Kalau untuk kebutuhan yang lain seperti sumber belajar, kemudian buku elektronik, atau terutama untuk guru IPA itu Lab Maya, terutama ya, Lab Maya itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian Mas Bro Heri, ini ada pertanyaan, Bu Elin, saya kan sudah pernah ikut pembatik level 3. Nah, kalau ingin lolos ke level selanjutnya, bagaimana caranya? Tolong berbagi tips dan trik. Oh iya ya. Teman saya ini ya, Mas Bro Heri ya, Pak Heri ini memang luar biasa. Beliau juga sering mengikuti kegiatan nasional dan mengikuti pembatik sudah sampai level 3 ya Pak Heri ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pembatik yang saya ikuti ini itu memang levelnya sampai 4 ya. Level pertama itu literasi. Jadi membaca dan lain sebagainya, kemudian ada ujian online-nya. Kemudian level 2-nya itu implementasi. Jadi Bapak Ibu mengajar di kelas menggunakan rumah belajar. Setelah implementasi, level 3-nya itu kreasi. Kreasi itu Bapak Ibu membuat video seperti itu. Nah, untuk yang masuk level 4 seperti saya ini sudah berbagi. Jadi saat level 3 ke level 4 itu tugasnya membuat HTML5 Bapak Ibu, bagi yang mau mengikuti ya, membuat video HTML5. HTML5 itu bentuknya multimedia interaktif. Jadi ada videonya, ada materinya, anak bisa bermain game, itu ada dalam satu video. HTML5 itu bisa diakses di web seperti itu. Nah, setelah terseleksi, alhamdulillah saya dari 7.000 guru di seluruh Indonesia, alhamdulillah masuk ke 30 besar di level 4. Seperti itu. Saatnya sekarang saya berbagi. Seperti itu Pak Heri, pengalaman yang telah saya ikuti. Kemudian pertanyaan lagi ya, ada dari Pak Iman. Bu, punten, untuk memanfaatkan fitur kelas maya apakah harus ada syarat khusus? Atau bagaimana Bu? Apa keunggulan kelas maya jika dibanding Google Classroom atau Edmodo? Terima kasih Bu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar di kelas maya, itu jadi pertama sekolah dulu ya Bapak Ibu. Sekolah mendaftar sebagai penyelenggara. Bisa menghubungi saya, misalnya Bu Elin, sekolah saya mau didaftarkan di Pusdatin Rumah Belajar. Nanti saya yang mendaftarkan sekolah Bapak Ibu ke Pusdatin. Nah, setelah mendaftarkan dan menjadi penyelenggara sekolah Bapak Ibu, nanti guru-gurunya itu bisa daftar ke kelas maya, Pak Iman, seperti itu. Jadi langkahnya sekolah dulu menjadi penyelenggara, kemudian lanjut gurunya mendaftar di kelas maya, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya mungkin seperti aksesnya ya lebih enak, lebih gratis daripada yang lain, Bapak Ibu. Sama di rumah belajar juga kelas mayanya bisa mengirim modul, bisa mengirim materi yang akan disampaikan ke siswa, siswa bisa mengirim tugas, seperti itu. Banyak sekali ya ini pertanyaannya. Sebentar. Pertanyaan selanjutnya, ada SRB Jabar itu apa Bu? Kalau SRB itu sahabat rumah belajar Bu Yuni ya.
karena kami berbagi mengenai portal rumah belajar. Bapak Ibu, ini gratis, jadi bermanfaat untuk guru dan siswa biar tidak pembelajarannya biar tidak boring. Jadi banyak akses sumber belajar, buku elektronik dan lain sebagainya. Ini Bu Resmaleni sudah ya. Bu, saya mau buka aplikasi rumah belajar, terus mapel kimia belum ada konten. Apakah konten tersebut kita sendiri yang membangun? Nah, sebetulnya sudah ada ya, Bu, konten itu kimia itu teman saya videonya sudah upload, sudah masuk ke rumah belajar. Itu kalau nggak salah dia koloid, tentang koloid. Itu kalau sudah masuk ke rumah belajar, itu seluruh siswa di Indonesia bisa mengakses, Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Resma berniat membuat konten seperti video pembelajaran atau misalnya multimedia interaktif, itu boleh. Nanti Ibu cara mudahnya itu masuk ke rumah belajar lewat Google aja, Ibu. Nah, nanti diarahkan ke sumber belajar, nanti Ibu tinggal menambahkan kontennya. Seperti itu, konten yang Ibu punya. Nah, setelah menambahkan konten, nanti tidak semerta-merta langsung diterima ya Bapak Ibu. Nanti ada tim pengkaji media, ada pengkaji materinya, ada pengkaji medianya. Jadi kalau misalnya layak, konten yang Bapak Ibu buat itu nanti dengan sendirinya terupload di rumah belajar. Tapi kalau kontennya tidak layak, ya tidak akan diterima oleh rumah belajar. Seperti itu. Jadi kami masih menerima konten yang Bapak Ibu buat. Kami persilahkan. Seperti itu Ibu Resma ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kemudian Bu punten soal PAI ada tidak ya bentuknya kuis atau Google Form di rumah belajar? Kalau soal berarti kita masuknya ke bank soal ya Bapak. Itu biasanya bentuknya seperti Google Form sih, tapi dia mengisi soal yang ada di bank soal seperti itu. Tinggal klik materinya, materi misalnya PAI tentang apa, itu nanti akan muncul seperti itu. Sudah tidak ada lagi sepertinya bertanyanya, Bu, mohon link daftar hadir. Iya Bapak Ibu, tenang. Siap, saya share link daftar hadirnya ya. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu sudah berpartisipasi di dalam sosialisasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Guru-guru guru-guru di Indramayu maju ya Bapak Ibu. Sebentar saya share dulu absennya. Mangga Bapak Ibu silakan mengisi. Oh, ini ke ini ya, sebentar di everyone dulu sayanya. Ya, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir, mangga. Yang dinanti-nanti ya Bapak Ibu ya. Mangga silakan mengisi daftar hadir. Insya Allah kami menyiapkan sertifikat itu ditandatangan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nanti sertifikat kami kirim lewat email Bapak Ibu. Makanya emailnya betul-betul yang aktif ya Bapak Ibu, silakan. Mangga Bapak Ibu mengisi dulu daftar hadir. Alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ini. Luar biasa. Sudah hadir sampai tadi 100 orang. Itu apresiasi yang sangat tinggi. Luar biasa sekali. Mangga diisi Bapak Ibu daftar hadirnya. Ya, silakan diisi dulu Bapak Ibu daftar hadirnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Nanti insya Allah sertifikatnya akan dikirim ke email masing-masing Bapak Ibu ya. Untuk file saya boleh Bapak Ibu saya kirim sebentar.
Sambil Bapak Ibu mengisi daftar hadir, saya boleh tentang rumah belajarnya saya share ya Bapak Ibu, mangga silahkan barangkali ada yang membutuhkan atau mau membuka AR, mangga Bapak Ibu. Nomor HP-nya ya Bu Haji ya? Iya. Oh. Chat. Belum terlihat Bu Haji. Nah ya udah sudah. Kosong yang tadi membutuhkan nomor Bu Haji 0812247364. Abaikan. Ini ada yang menanyakan kembali Bu, di mana link absennya? Sebentar Bu. Iya, izinkan. Mangga yang belum mengisi link absen silahkan. Iya, oh di sini. Sayanya sambil proses Bapak Ibu ada pengiriman rumah belajar, mangga. Bagi yang belum mengisi absen, mangga dipersilahkan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara ini mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ke depannya guru-guru Indramayu tetap maju, tetap menggali potensinya. Nah, ya PPT saya sudah terkirim, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang membutuhkan, silakan di-download. Untuk mengakses rumah belajar ya Bapak Ibu dan AR-nya. Diisi Ibu Siti, mangga daftar hadirnya. Oh iya, iya mangga. Mau di-share ke Pak Haji Warnita ya mangga silahkan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu cuman 100 orang sih ya kapasitasnya, betul kata Bu Haji, mungkin harusnya dibagi dua sesi. Sami-sami Bu Dini, hatur nuhun. Sudah gabung di sini Bu Dini, hatur nuhun pisan partisipasinya. Mangga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dipersilahkan. Materi sudah saya kirim Ibu siapa Lili, Bu Lili di scroll ke chat yang atas ya. Mangga sami-sami Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya minta foto barengnya ya Bapak Ibu. Nah ya, sebelum ditutup Bapak Ibu, saya minta fotonya ya Bapak Ibu. Tangannya begini Bapak Ibu. Rumah belajar. Jangan ditutup dulu Bu Elin. Oke. Siap. Saya foto ya, Bunda, sambil saya foto ya, Bapak Ibu mangga yang membuka kameranya, saya foto dulu ya. Buat kenang-kenangan saya. Kenang-kenangan kita semua. Sebentar Bapak Ibu. Mbak, tolong ya sebentar. Ya. Slide pertama dulu ya Bapak Ibu karena ini rumah belajar ya. Ya, rumah belajar. Ya, rumah belajar. Oke, siap Bunda. Sebentar. Siap. Ya. Ini siap. Oke, siap semuanya. Boleh dibuka speakernya. Ya. Ya, rumah belajar. Semangat Guru Indramayu, semangat. Iya. Semangat. Iya, betul. Begini ya Bapak Ibu, rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jabar juara, yes. Ini ya Bapak Ibu, yes. Rumah belajar di mana saja, Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jabar juara,
Ya, ya, luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lagi sampai oke, Atur, terima kasih atas semua atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya foto lagi. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elin. Sami, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya foto dulu ya, ya. Terima kasih banyak. Oh, baru foto. Udah belum? Iya betul. Udah? Lagi saya foto ini. Udah? Iya Bu. Ya, karena ini banyak ya Bu, jadi slide. Nah, slide ini. Slide 3 sekarang. Boleh dibuka itunya apa namanya? Saya foto dulu ya Bu. Mantap, terima kasih Bu Elin, luar biasa Sami ini. Bapak ya. Semoga Mohon izin bermanfaat. live ya Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Elin. Izin live. Mau live boleh. Atur nuhun pisan. Terima kasih Bu Elin, Jilil. Iya. Halo. Mangga boleh live Bapak Bising. Ibu. Mangga yang sudah mengisi presensi boleh live mangga. Nah, live. Live. Live-nya tuh di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.